Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi pada mata kuliah Energi Terbarukan di jurusan Teknik Elektro UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun ajaran 2020-2021. Pada hari ini kita masuk kepada minggu kedua dan juga pada topik yang kedua dari mata kuliah ini, yaitu energi panas matahari. Ini adalah video pertama dari 4 video yang direncanakan untuk topik yang kedua ini. Berbeda dengan yang sebelumnya, bahwa kita membahas tentang pengantar teknologi energi terbarukan. Pada hari ini kita membahas tentang solar thermal. Pada pertemuan sebelumnya, dalam slide yang saya sampaikan, saya hanya memberikan poin-poin penting saja pada slide saya. Namun dimulai dari slide pada hari ini, saya akan lebih mendetailkan informasi yang saya tuliskan pada slide saya. Alasannya adalah supaya Anda yang tidak berkesempatan untuk menonton video ini tetap bisa memaksimalkan belajar Anda dengan membaca slide ini. Jadi tidak hanya poin-poin penting yang akan saya tuliskan, tetapi termasuk detail-detailnya juga. Baiklah, topik ini membahas tentang berbagai teknologi yang memanfaatkan energi panas yang terkandung di dalam cahaya matahari menjadi energi yang berguna. Kita tidak akan membahas radiasi matahari secara detail, karena topik tersebut telah diberikan pada mata kuliah sumber-sumber energi terbarukan bagi Anda yang mengambilnya. Ini adalah apa yang akan kita bahas pada topik yang kedua ini. Yang pertama, kita akan bercerita sedikit tentang sejarah singkat thermal surya. Yang kedua, apa thermal surya itu? Lalu bagaimana sebuah sistem thermal surya bekerja? Kemudian teknologi thermal surya. Ada beberapa teknologi sebenarnya, ada kolektor fluida thermal, ada penyimpan panas, kemudian rangkaiannya, kemudian sistem kontrolnya. Tetapi pada topik ini kita tidak akan membahas tentang rangkaian dan sistem kendali. Kita akan membahas tentang kolektor fluida thermal dalam subtopik yang khusus. Lalu penyimpan panas yang tidak ada topik yang khusus, tapi tetap akan kita bahas ketika menjelaskan sistem thermal surya. Selanjutnya adalah sistem thermal surya. Kita akan membahas 4 sistem pada topik ini. Pertama adalah sistem skala rumah tangga, yang kedua sistem skala besar, kemudian pembangkit listrik thermal surya, lalu kolam surya. Dan terakhir kita akan membahas tentang status thermal surya pada saat ini. Baiklah, kita akan masuk langsung kepada bagian yang pertama, yaitu sejarah singkat thermal surya atau surya thermal. Pada abad ke-11 ada seorang sarjana Islam, namanya adalah Ibnu Al-Haytham. Beliau tinggal di Kairo. Beliau menulis sebuah buku yang mana salah satu topik yang dibahas pada buku tersebut adalah tentang pemusatan cermin parabola, yang mana topik ini membahas tentang surya thermal. Lalu pada abad ke-15 ada seorang ilmuwan yang bernama Adam Lonisir. Dia menggunakan cermin untuk membuat parfum. Pertama, Adam memasukkan berbagai jenis bunga ke dalam sebuah vas yang berisi air, yang mana vas ini terbuat dari kaca yang transparan. Kemudian vas ini ditempatkan pada titik fokus sebuah cermin bulat. Akibatnya adalah panas matahari yang terpusat menyebabkan panas matahari yang terpusat pada vas ini menyebabkan peningkatan temperatur di dalamnya. Kemudian hal itu mengintroduksi terjadinya difusi sari bunga ke dalam air di dalam vas itu. Lalu pada awal abad 19 ada sebuah mesin yang bekerja dengan panas matahari. Seperti yang terlihat pada gambar ini, mesin itu berkekuatan 15 tenaga kuda. Mereka menyebutnya sebagai the solar motor.
Lalu kita mundur lagi pada abad ke-18, akhir abad ke-18, ada seorang yang bernama Abel Pifre di Prancis. Dia membuat percetakan menggunakan tenaga surya. Percetakan ini mencetak sekitar 500 eksemplar jurnal ilmiah The Solar Journal. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Energi panas matahari ternyata tidak bertahan lama di Prancis. Penyebab utamanya adalah karena muncul teknik pertambangan batu bara yang lebih baik. Juga karena peningkatan sistem kereta api pada waktu itu, sehingga produksi batu bara meningkat dan menurunkan harga bahan bakar. Oleh karena itu, solar thermal kalah bersaing dengan bahan bakar batu bara. Pada tahun 1881, pemerintah Prancis mensponsori studi terakhir tentang potensi penggunaan energi surya komersil dengan mensponsori pengujian 2 buah motor surya selama 1 tahun penuh. Kesimpulan dari kajian tersebut tidak terlalu menggembirakan. Disebutkan bahwa pada iklim Prancis, sistem solar thermal secara praktis tidak cocok karena kesinambungan sinar mataharinya tidak cukup. Kalau dalam iklim yang sangat panas dan kering, berarti di luar Prancis, kemungkinan cocok, tetapi hanya kalau bahan bakarnya sulit didapat dan harganya mahal. Juga hanya akan cocok jika membawa perangkat surya thermal itu mudah. Tetapi kesimpulan yang pesimis ini tidak berlangsung lama, karena seperti pada gambar ini terlihat bahwa pada tahun 1986 pemerintah Prancis justru membuat pembangkit listrik surya thermal memanfaatkan cahaya matahari, panas matahari. Baik, itulah sedikit histori mengenai surya thermal itu. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu surya thermal. Pertama, kita akan bercerita sedikit tentang beberapa fakta terkait dengan energi panas matahari. Bahwa matahari adalah sumber energi yang paling melimpah di bumi dan dapat diandalkan sebagai sumber energi yang baik. 48% energi matahari berada dalam spektrum inframerah yang tidak terlihat oleh mata manusia, bentuknya adalah sebagai panas. Kolektor panas matahari bisa menyerap hampir semua spektrum matahari tadi. Energi panas matahari sudah digunakan dalam berbagai cara selama ribuan tahun. Misalnya membuat api dengan cermin. Mungkin Anda pernah praktek mungkin ketika SMP atau SMA menggunakan kaca pembesar. Jadi di sana Anda memfokuskan cahaya matahari ke sebuah kertas misalkan sehingga kertasnya menjadi terbakar. Atau menangkap panas di dalam gedung juga bisa memanfaatkan panas matahari. Secara finansial, sistem konversi energi panas matahari ini telah mencapai grid parity di banyak lokasi. Grid parity adalah harganya itu sudah sama dengan harga listrik yang berasal dari jaringan listrik nasional. Nah, apa panas matahari itu? Bayangkan pada saat radiasi matahari diserap oleh suatu permukaan atau suatu benda, maka radiasi tersebut akan diubah menjadi energi termal atau panas. Akibatnya adalah suhu benda tersebut akan meningkat. Nah, pada saat suhu naik di atas suhu lingkungan, maka energi panas mulai hilang ke lingkungan melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Benda akan berupaya untuk mencapai suhu setimbang, yaitu energi yang diserap sama dengan energi yang hilang. Jika energi diambil dari sistem, maka keseimbangan energi dapat dirumuskan sebagai energi yang diserap atau energi input sama dengan energi yang berguna atau energi output tambah dengan energi yang hilang, sebagaimana ditunjukkan pada diagram di sebelah kanan ini. Nah, ini adalah peta Direct Normal Irradiation atau DNI di seluruh dunia. DNI ini adalah DNI ini adalah komponen utama dari sinar matahari yang digunakan untuk surya thermal. Pasar surya thermal yang besar saat ini ada di Cina, Amerika, Jerman, dan Australia. Bisa terlihat di sini bahwa Cina, saya nyalakan sebentar, bahwa Cina itu sebenarnya
potensinya tidak terlalu, ya ada sebagian dari Cina yang potensinya besar di sini, tapi ada juga bagian yang rendah di sini. Kemudian Amerika, ya potensinya cukup bagus ya. Lalu Jerman berada di sini, potensinya ya hampir-hampir mirip dengan Indonesia. Australia juga potensinya besar. Tetapi Jerman adalah salah satu negara yang mengembangkan energi termal secara baik. Lalu pasar yang stabil itu ada di Meksiko ada di sini, potensinya cukup bagus. Kemudian Turki ada di sini, potensinya juga cukup bagus. Sedangkan pasar di beberapa negara pasar energi termal tumbuh. Misalkan di Denmark itu ada di sini. Jadi sebenarnya DNI-nya kecil dibandingkan dengan Indonesia dan kawasan lain. Tetapi di Denmark bahkan pasar energi surya termal tumbuh 170% pada 2019. Lalu pasar yang juga tumbuh ada di Cyprus itu di sini. Lalu Afrika Selatan di sini potensinya memang bagus, dan di Yunani di sini potensinya juga lumayan bagus. Nah, Indonesia berapa potensinya? Ya Indonesia berkisar antara biasa-biasa saja sampai bagus ya. Sebagaimana yang kita lihat bahwa dia berkisar dari di atas 2 sedikit sampai sedikit di bawah 6 kWh per meter kuadrat. Kalau kita lihat peta Indonesia lebih detail lagi, ini memperlihatkan bahwa rata-rata tahunan DNI di Indonesia adalah antara 2,2 kWh per meter kuadrat sampai 5,57 kWh per meter kuadrat per hari. Kita bisa lihat di sini bahwa potensi-potensi yang kecil itu ada sekitar Bukit Barisan di Sumatera, kemudian di tengah-tengahnya Kalimantan, lalu di bagian tengah Banten, lalu Jawa Tengah dan Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah, kemudian juga di bagian tengahnya Sulawesi dan di bagian tengahnya Papua. Tetapi beberapa lokasi seperti Jawa Timur, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi serta Ternate, serta makin ke timur ke arah Papua Barat dan bagian utara Papua, potensinya cukup bagus untuk dikembangkan solar thermal di lokasi-lokasi tersebut. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa Indonesia Tengah dan Timur itu memiliki potensi yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia Barat.